Shalom, selamat pagi. Hari ini hari renungan untuk hari Senin, tanggal 13 April 2020. Kita merenungkan menjadi Kristen pemenang. Nah, apa rahasianya saudara kita bisa menang? Karena kemarin ya, tanggal 12 hari Paskah, hari kemenangan. Maka pada hari ini kita mengambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengenang? Yesus mengatakan bahwa kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Ini sebenarnya saudara boleh dikatakan seperti mission impossible. Gak mungkin. Bagaimana domba bisa menang di tengah-tengah serigala? Ada yang bisa jawab, bagaimana caranya? Nah, rahasia dari ayat ini kita mempelajari ya. Apa rahasianya? Yang pertama ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Siapa murid-muridnya? Ayat kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartimius, Thomas, Matius pemungut cukai, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Yang kalah cuma satu saudara, Yudas Iskariot. Yang lain pernah kalah tapi bangkit lagi menang. Salah satu Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi ujung-ujungnya dia bisa berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, bagaimana bisa mereka bisa menang? Rahasia yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi murid Yesus. Berguru sama Yesus. Ya. Berguru sama Yesus. Jadikan Yesus guru di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika Anda menjadikan Yesus guru mengajar kita, Alkitab ini adalah guru. Firman Tuhan adalah guru mengajar kita hari demi hari. Sehingga saudara bisa menang menghadapi hidup ini ketika firman Tuhan mengajar Anda hari demi hari. Firman Tuhan yang bisa melembutkan hati sehingga bisa menang terhadap kemarahan. Firman Tuhan yang bisa membuat kita sabar sehingga kita kuat menghadapi setiap tekanan, bully dan lain sebagainya. Firman Tuhan yang membuat kita bertahan seperti Ayub. Firman Tuhan jadi guru mengajar kehidupan kita. Yang kedua, setelah Yesus memanggil ke-12 muridnya, yang kedua, dan Yesus dikatakan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mengusir roh jahat. Yang kedua, saudara bukan hanya dipanggil menjadi murid, jadikan Yesus guru, tetapi Tuhan memberi kuasa, the power, dinamis. Kuasa untuk apa? Mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, yang kedua, yakini bahwa di dalam hidup kita sebagai murid Kristus ada kuasa. Katakan, di dalam Yesus ada kuasa. Kuasa nama Yesus, kuasa yang menghancurkan, kuasa yang merubuhkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa memulihkan. Seperti Yesus, saudara. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Kalau 3 hari, katanya kemungkinan mati suri. Ini sengaja Yesus tunda sampai 4 hari. Sudah busuk menurut Dokter Sugeng, ya, guru pada khotbah di gereja kita. Otak yang pertama cepat busuk, lambungnya mungkin sudah meletus secara manusia. Tetapi Yesus datang, kuasa kebangkitannya
Dia berkata kepada Lazarus, Lazarus, keluar. Maka jaringan-jaringan otot-otot saraf-sarafnya menyatu kembali. Ternyata nama Yesus, nama yang membangkitkan. Nama Yesus, nama yang mengalahkan musuh. Nama Yesus membuat saudara menang menghadapi hidup ini. Haleluya. Dan yang ketiga, apa rahasianya saudara? Sehingga saudara bisa menang menghadapi kehidupan ini. Rahasianya sederhana. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena itu kata firman Tuhan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, cerdik artinya saudara pintar, berhikmat. Tulus artinya saudara memiliki hati. Dua aja saudara, kunci saudara menang menghadapi hidup ini. Otak dan hati. Otakmu perlu diasah, perlu diberi cerdas, banyak baca buku, banyak nonton film-film yang mencerdaskan. Kalau sudah hamba Tuhan berarti banyak nonton khotbah gitu ya. Jikalau saudara seorang komunikator, seorang mediator, saudara banyak baca bagaimana video-video orang mengkomunikasikan segala sesuatu sehingga otak kita menjadi cerdas. Yang kedua, hati. Nah, dua hal saja. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, saudara dalam hidup ini ada 4 tipe manusia. 4 tipe manusia. Yang pertama, otaknya tidak cerdas, hatinya juga tidak baik. Artinya otaknya itu boleh dikatakan ya bodoh gitu ya. Hatinya jahat. Ini malang sekali orang seperti ini. Udah otaknya enggak mantap, hati juga enggak mantap. Nah, yang tipe kedua, hatinya tulus, hatinya baik, otaknya jelek. Itu bahaya. Pintar tetapi hatinya jelek, itu biasanya jadi tukang tipu. Nah, dan tipe yang ketiga, hatinya baik, otaknya jelek. Hatinya baik, orangnya tulus, tapi nggak pinter. Wah, saudara, yang mana ya? Otaknya jelek, hatinya jelek. Otaknya bagus, hatinya jelek. Nih, hatinya jelek, otaknya bagus. Atau saudara yang keempat, otaknya bagus, hatinya bagus. Pintar, cerdas, hebat, kudus, hatinya murni, memiliki belas kasihan. Nah, saudara, tulis seperti gini, kau punya otak bagus, tapi hatimu juga harus lebih bagus. Pak, saya nggak pintar, Pak. Pintar sama berhikmat beda. Saudara semakin banyak baca Alkitab, saudara semakin cerdas secara rohani, cerdas secara intelektual. Nah, maka saudara, Tuhan pilih Daud katanya, karena Daud itu baik hatinya. Hatinya tulus, sikapnya tulus, hatinya tulus. Artinya apa? Motivasinya murni, fokus kepada kepentingan kerajaan Allah. Ini hati yang tulus, tidak kompromi dengan dosa, tidak perlu menyimpan akar pahit, tidak sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Bahkan Amsal pasal 2 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari situ terpancar kehidupan. Hati-hati saudara. Nah, kita mulai daripada otak. Kata cerdik itu bahasa Yunaninya itu pronimos. Pronimos artinya punya kemampuan untuk menggunakan pikiran. Guna pikiran. Maka Cak Lontong bilang apa? Mikir. Nah, gitu ya. Gunakan pikiran kita. Ada katanya seorang mensurvei katanya, otak orang yang paling sedikit digunakan adalah, katanya ya, benar atau enggak saya tidak tahu ya, katanya otak orang yang suka menghayal. Nah, kalau saudara suka menghayal, otaknya sedikit dipakai. Tapi otak-otak orang barat, orang Eropa, itu otaknya sudah dipakai semuanya. Tetapi menurut otaknya Albert Einstein, itu baru dipakai 5%. Bayangkan otak Albert Einstein yang pintar luar biasa, baru digunakan 5%. Nah, kalau saudara nonton film yang cerdas gitu ya, yang detektif gitu, itu menggunakan otak.
Kalau nonton sinetron nggak perlu, kita sudah tahu ujungnya gimana gitu ya. Nah, saudara, perlu asah otak. Bagaimana saudara menggunakan pikiran? Di Jepang, saudara, kebetulan saya pernah tinggal di Jepang 3 tahun. Di Jepang itu, saudara, kebanyakan orang tuh baca buku. Duduk di kereta api ya, mereka baca buku. Nah, jarang orang nggak baca buku. Kenapa? Karena kalau orang baca buku itu membuat orang itu nggak cepat pikun. Kenapa orang cepat pikun? Karena otaknya kurang jalan. Tiap hari hanya sinetron aja, derita tiada akhir. Makanya saudara, otaknya kurang jalan. Makanya supaya otak jalan, banyak baca buku. Pak, saya sudah nggak bisa lihat. Ya udah, kalau gitu dengar cerita aja lah. Sekarang bisa cari di Google gitu kan. Nah, kisah-kisah banyak supaya otak kita jalan. Atau ya kalau nggak yang paling ringan, baca teka-teki silang, itu mengasah otak juga. Nah, saudara, kata pronimos artinya dikembangkan dengan belajar firman Tuhan. Amsal 18 ayat 5, dengan mencintai kebijaksanaan, kata Amsal. Jadi kita bertumbuh karena kita rajin untuk belajar cerdik. Bahasa Inggrisnya wise, bijaksana. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, cerdik. Cerdik itu, saudara, kita diilustrasikan Yesus seperti ular. Seperti ular cerdiknya katanya. Nah, saya mencoba untuk melihat apa sih kelebihan ular ini. Nah, cerdik seperti ular artinya, pertama saudara, ular itu binatang yang paling cerdik menurut Alkitab. Saudara, kalau kulitnya itu sudah banyak lumut, parasit, dia bisa ganti kulit. Nah, jadi kulitnya itu bisa diganti. Jadi hebat banget ya, dia buang. Sudah harus pintar. Kalau hati ini sudah banyak nyimpan dendam, sakit hati, kecewa, buang. Itu parasit dalam hidup kita. Bodoh jika kalau kita tiap hari ya disakiti, dikecewakan, terus simpan, lama-lama wajah kita seperti pepaya Bangkok, gak ada senyumnya. Nah, jadi saudara, ular hebat yang pertama, semua parasit yang ada di kulitnya, Tuhan punya satu cara, buang, ganti kulit. Nah, ini pas selesai Jumat Agung, Paskah, Yesus bangkit, tubuh yang baru. Yuk kita bersih-bersih, buang semua parasit yang ada tubuh kita, ganti dengan, kalau saya, Matius yang baru. Nah, kehebatan ular kedua katanya kemampuan mendeteksi mangsa. Kalau dia sudah tahu ada suatu mangsa di depannya, itu kemampuan dia untuk mendeteksi, dikeluarkan lidahnya, dijulur-julur gitu ya. Ada di sana. Peka. Juga dia kemampuan untuk mendeteksi bahaya. Titik-titik bahaya, dia bisa mendeteksinya. Sayang orang hebat seperti Simpson gak bisa mendeteksi bahaya. Udah tahu Delila itu Tante Del, ada di sampingnya. Padahal orang Israel bilang jangan bergaul kepada orang-orang yang bukan orang Israel, bahaya. Tapi gak ada deteksinya itu, gak ada sinyal rohaninya katanya. Sehingga dihampirilah Delila, sehingga orang yang diurapi Tuhan yang kuat luar biasa roboh. Saudara punya detektif rohani, artinya saudara punya nalar secara rohani. Kemampuan tahu apa yang membuat saudara sukses, apa yang membuat saudara gagal, sehingga saudara bisa berhasil. Kemampuan ular yang ketiga, saudara, ular paling tidak mudah dijebak. Ular gak gampang dijebak. Jadi dia tahu itu godaan atau bukan. Maka kita belajar, jangan gampang tergoda. Jangan cari-cari masalah. Yang gampang saya tergoda, baru dengar suara dek, kamu tuh cantik, kamu tuh luar biasa, langsung kelepok-kelepok. Nah itu banyak orang gampang sekali tergoda. Dan yang terakhir, kehebatan ular katanya, dia mampu mempertahankan kepalanya. Ekornya dipotong, dia masih bisa hidup. Dia kepalanya dilindungi benar-benar. Yuk kita pertahankan otak ini, saudara. Itu sumber segala sesuatu. Anda apa yang Anda pikirkan, kata para psikolog. Mari kita jaga pikiran kita yang jernih. Positive thinking.
Jangan tabur keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan di hidup kita. Dan yang terakhir, merpati. Merpati itu tulus seperti merpati. Merpati tidak pernah selingkuh. Merpati itu kalau pasangannya mati, dia nggak akan ganti pasangan. Merpati itu lambang ketulusan. Ya, merpati nggak pernah kepahitan. Ia tidak pernah memiliki kepahitan. Kenapa? Katanya merpati nggak ada empedunya. Merpati tidak ada empedu, jadi nggak ada kepahitan. Yuk, dalam hidup ini kita ikhlas. Dikecewakan bilang puji Tuhan, disakiti bilang haleluya, jangan halelupa, apalagi halilintar. Ya kan? Mari kita melayani Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. 3 hal. Pertama, undang Yesus dalam hidup, jadi Tuhan dan Raja, jadi guru. Yang kedua, terima kuasa daripadanya. Dan yang ketiga, tulus seperti ular, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Selamat menjalani hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.